Oke, selamat pagi. Sekarang saya mau mempresentasikan fitur marketing yang nanti akan digunakan untuk proses operasional marketing. Jadi kita menggunakan marketing flow, CRM pipeline yang sudah dikirimkan. Ini filenya. Kemudian kita sudah mengaplikasikan ke fitur ini. Oke, di fitur menu marketing ada menu baru namanya CRM pipeline. Jadi ini dulu namanya leads and group. Sekarang kita ubah menjadi CRM pipeline. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Di sini kita sudah membuatkan panduan CRM juga. Ini lengkap sekali, dari persiapan data, cara menambah kontak, sampai dengan best practice ini sudah dikasih informasinya lengkap di sini. Oke, jadi di sini ada blok-bloknya. Blok ini blok alur kerja. Jadi alur kerja CRM-nya itu mulai dari kontak, lead, presentasi, project to follow up, kemudian hot prospect, sampai dengan sales. Ini urutannya. Dan ini ada angka-angkanya yang sekarang posisinya sudah sampai ke si pelanggan itu sudah sampai di tahap mana. Misalkan semua data ini ada 16 data, ada di sini. Kemudian di sini ada kontak ada 11. Kemudian ada yang udah di leads ada 1 misalkan seperti ini. Dan lain-lain. Nah, di sini blok-blok ini berguna untuk memfilter pelanggan sesuai dengan pipeline-nya, sesuai dengan stage-nya. Kemudian di bawah ini ada book upload CRM pipeline. Jadi fungsinya untuk mengimport data-data pelanggan yang ada sebelumnya dalam bentuk CSV atau Excel. Jadi ini tinggal download, kemudian nanti pilih file, kemudian di import di sini. Yang kedua adalah cetak database. Ini bisa kita cetak datanya. Jadi kita bisa buat laporan dengan menggunakan fitur ini. Berikutnya di bawahnya ada hot prospek 90 hari. Kemudian ada prospek-prospek yang nanti butuh tindakan akan muncul di sini. Jadi ini bisa kita filter. Nah, ini yang hot prospeknya. Kemudian yang hampir expired berarti deadline-nya di bawah, kurang lebih di bawah 30 hari. Kemudian kritis itu yang deadline-nya di bawah 7 hari. Yang udah expired berarti sudah melewati masa 90 hari. Yang belum di follow up dan yang butuh tindakan. Ini nanti otomatis akan masuk ke dalam blok-blok ini. Agar apa? Agar kita bisa memfilter dan mengevaluasi setiap stage yang sudah atau perlu tindakan seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke tambah kontak. Ini memang sengaja saya buatkan demo-demo seperti ini agar kita bisa memperlihatkan bagaimana sistem kerjanya. Kita bisa tambahkan kontak di sini, kemudian kita bisa pilih nama calon. Sebentar, saya mau coba mencontohkan fitur untuk mengantisipasi duplikat. Misalkan saya mau ngambil ini, saya copy. Nah, saya tambah kontak. Misalkan saya memasukkan nomor seperti ini. Nah, di sini nomor ini sudah ada di database. Artinya kita tinggal klik buka data lama. Nah, otomatis nanti akan muncul detail-detail yang pernah diisi. Artinya ini tidak bisa jadi double nanti. Ya, saya ulangi dari awal, kita tambah kontak. Ini misalkan Bapak Sugiono. Kemudian nomor WA-nya kita buat misalkan 081515. Nah, ini contoh. Kemudian ada notifikasi nomor belum ditemukan di database CRM. Kemudian sugiono@gmail.com, ini emailnya. Kemudian ini alamatnya misalkan Jalan
Soekarno Hatta 20 Malang. Kemudian ini, nah di sini otomatis akan muncul checklistnya, kelengkapan stage-nya. Ini yang masih merah berarti belum diisi, misalkan Malang, nama perusahaan misalkan PT Sugiono Perkasa. Nah di sini otomatis centangnya jadi hijau. Nah ini kita misalkan mau kita hapus, nah otomatis ini akan berubah seperti itu. Nah ini tujuannya untuk mengingatkan kita agar apa saja yang nanti perlu diisi. Kemudian ini misalkan detail project, misalkan 300 meter kubik. Kemudian misalkan sistem yang diminati, misalkan pembuatan rumah misalkan. Kemudian kita isi misalkan jumlah rupiahnya misalkan 400 juta. Nah, ini catatannya silahkan diisi bebas. Kemudian ini untuk tracking and consent ini bisa dikosongin. Ini nanti bertujuan untuk mengetahui dari mana pelanggan itu kita peroleh. Nah, nanti konsennya nanti lebih ke WA atau ke email dan lain-lain. Nah kemudian dia pertama mulai dari kontak. Ini kalau misalkan mau ditampilkan nanti sesuai dengan tahap pipeline-nya. Udah seperti ini. Nah ini timeline stage-nya masih kosong, sama follow up-nya masih belum ada. Kita simpan dulu. Jadi ini kita simpan data pelanggan. Nah ini muncul awal, kemudian masuk ke kontak oleh saya, catatannya create lead. Nah kemudian kita bisa follow up di sini, misalkan lewat WhatsApp, kapan jam berapa, misalkan menawarkan produk misalkan Indo Krete misalkan. Ini tambahkan follow up. Nanti akan muncul di sini dan riwayatnya nanti akan muncul semua setiap kali follow up, entah itu lewat call, email atau kunjungan, meeting lain-lain nanti akan ditambahkan di sini. Pertama, ini sudah disimpan, kita bisa close. Nah, dia nanti akan muncul di sini. Hot prospect-nya masih kosong karena ini belum masuk ke stage hot prospect. Nah, kita bisa lihat data di sini juga bisa, tapi ini masih banyak yang kosong. Kita bisa download datanya. Nah, kita bisa edit di sini untuk mengubah pipeline-nya atau stage-nya. Habis kontak kita misalkan masuk ke leads. Nah, sales yang menghandle wajib diisi. Nah, di sini harus diisi siapa yang menghandle. Misalkan ini marketing misalkan. Kita kemudian simpan dulu. Nah, ini kemudian baru kita klik leads. Nah, stage berhasil diubah ke leads. Nanti di sini timeline-nya akan muncul dari kontak ke leads. Kemudian ini siapa yang tadi memproses. Nah, kemudian ini misalkan call, misalkan pelanggan dihubungi via telepon membahas langkah selanjutnya. Kita tambahkan follow up di sini, otomatis dia akan muncul. Dan ini kita langsung ya, sebenarnya ini sudah otomatis dia berubah menjadi leads ini Bapak Sugiono. Jadi otomatis yang kita tambahkan tadi ada leads, ada 2, itu akan muncul di sini. Di sini juga otomatis terupdate timelinenya sama riwayat follow up-nya. Kemudian kita ubah, habis leads kita ke presentasi. Nah, di sini akan muncul untuk tahap presentasi wajib upload foto. Nah, otomatis kita misalkan sudah punya foto, kita upload file presentasinya atau foto presentasinya misalkan ini. Nah, sudah, kemudian kita upload. Nah, berhasil, otomatis dia jadi statusnya adalah presentasi. Nih, let's presentasi. Nah, ini kita bisa misalkan meeting, misalkan follow up-nya dan lain-lain. Kemudian setelah presentasi kita bisa ubah, ini otomatis dia.
Jadi ini masuk ke presentasi. Nah, di sini Bapak Sugiono statusnya presentasi. Kemudian kita masuk ke stage berikutnya adalah follow up. Nah, berhasil diubah ke follow up. Di sini otomatis muncul dari presentasi ke project follow up. Ini kita bisa tambahkan follow up-nya, misalkan pertemuan pembahasan produk di kantor pelanggan. Nah, ini. Waktunya juga kita bisa sesuaikan. Kemudian kita klik tambah follow up. Nah, nanti akan muncul sini. Oke, kemudian setelah follow up kita bisa ubah ke hot prospect. Nah, kita klik. Nah, wajib upload file quotation. Nah, ini di sini otomatis dia akan berubah. Kita tinggal upload saja, misalkan filenya ini contoh. Kemudian kita upload. Nah, laporan berhasil diupload dan stage berhasil diubah ke hot prospect. Nah, seperti ini dari project follow up ke hot prospect. Ini kita bisa tutup. Nah, kita bisa lihat ini ke hot prospect. Nah, di sini ada Bapak Sugiono, hot prospect, projectnya apa ini? Hot prospectnya H-90. Ada 3 follow up pada tanggal ini dan jam ini. Di sini muncul di sini juga. Nanti otomatis dia akan ada hampir expired, ada kritis berarti di bawah 7 hari, yang sudah tidak ada prospek lagi di melewati 90 hari, yang belum di follow up, kemudian yang butuh tindakan. Nanti muncul semua di sini. Nah, yang ini yang baru, yang semua datanya masih di 90 hari. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan ke tahap sales. Nah, di sales ini kita bisa klik. Nah, ini untuk tahap ini wajib upload salah satu kontrak PO atau SPK. Di sini otomatis defaultnya PO, tapi ini bisa berubah jadi SPK atau kontrak. Nah, kita bisa, jadi ini nggak akan bisa diklik sebelum diupload. Nah, kita bisa masukkan misalkan PO, misalkan ini. Nah, contoh ya, kita upload. Oke. Maka otomatis ini berubah menjadi sales. Seperti itu. Kita bisa tambahkan follow up-nya juga di sini. Kita tutup dulu. Nah, otomatis ini berubah menjadi sales. Bapak Sugiono statusnya sales. Nah, total prospeknya otomatis dia akan hilang karena ini sudah sales. Nah, kita bisa cetak bukti orderannya, bukti transaksinya semuanya di sini. Semuanya muncul data kontak, pipelines-nya, kemudian lampiran-lampirannya, kemudian timeline-nya dari awal sampai akhir, riwayat follow up-nya muncul. Kita bisa download via PDF di sini. Atau di print juga bisa. Seperti itu. Ini adalah fitur CRM pipeline marketing. Jadi di sini sudah ada panduannya lengkap. Ada FAQ-nya. Kenapa tidak bisa masuk presentasi? Karena butuh foto saat presentasi. Apakah data bisa double? Sistem akan memberi info dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah fitur CRM pipeline marketing yang kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, nanti ini akan butuh tindakan, nanti akan muncul di sini ada warning, kemudian yang belum follow up dan lain-lain. Ini benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dan ini bisa kita cetak sesuai untuk laporan dan lain-lain. Kemudian di sini nanti muncul, misalkan saya klik Bapak Sugiono. Nah, di sini nanti muncul riwayat touch point-nya. Jadi riwayat hubungan antara marketing dengan pelanggan di sini. Kemudian kita bisa ikat lead terpilihnya di sini. Nah, berapa
biayanya ini tujuannya untuk mengetahui apa deals pipeline-nya, probabilitasnya berapa persen, kemungkinan dia join atau menggunakan berminat dengan produk kita, kemudian ekspektasi close-nya berapa, ini statusnya. Won itu berarti dia deals, close itu berarti dia bukan prospek, seperti itu. Oke, demikian, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan via grup atau WA pribadi. Demikian, selamat pagi.